بسم الله الرحمن الرحيم Untuk malam hari ini kita akan membahas langsung pada pelaksanaan praktek perawatan jenazah. Mungkin nanti diawali dengan cara memandikan lebih dulu ya, mandikan. Setelah itu juga kelanjutannya mengkafani. Setelah itu tentu saja kita sholati. Dan ada beberapa materi kelanjutan insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena di dalam HPT selain sholati juga kita kelanjutannya juga mendafn. Dafn itu artinya mengkubur jenazah. Di sana juga ada ziarah kubur juga ada itu. Jadi lengkap di HPT itu. Baik, ya rahimakumullah, ini alatnya sudah ada, sudah disiapkan, tapi kelihatannya kok cuma apa ini? Boneka saja. Lalu yang ada kainnya juga lengkap, baik. Monggo jenengan dengan dibantu dibuka dulu ya, monggo. Oh iyalah. Ini satu paket gitu, Pak. Di sini dipakai apa? Kainnya mana kainnya? Ada kainnya. Nyampe tak ini? Kabelnya nyampe tak? Kalau saya berdiri. Oh itu ya kainnya. Nun? Apanya? Ditaruh di meja dulu aja, enggak apa-apa. Biar kelihatan semuanya ya. Kok gampang merotol gitu ya? Hah? Dipasang sini aja monggo, silakan monggo di sini. Langsung di meja aja monggo.
Taruh sini monggo. Nggih. Baik. Ini ada alat peraga boneka. Boneka ini permanen, sudah sendekap seperti ini. Pakai bantal. Nggih, monggo silakan. Kalau biasanya di kampung bantalnya apa? Ya, seperti ini. Apa? Seperti ini juga. Oh, seperti ini juga. Kalau di desa saya banyak pohon pisang gedebok itu ya misalnya. Yang dipakai. Baik, spon nggih, baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada boneka untuk kita peragakan perawatan jenazah. Tentu di sini dari awal perawatan jenazah, langkah yang pertama kali memandikan. Karena cebuk tadi atau keran apa? Ya, cebuk ya. Gayung coba diambilkan gayung. Untuk lebih cepat penanganannya, di samping ada tim memandikan, juga ada tim yang menyiapkan pemotongan kain kafan. Sehingga sehabis dimandikan tidak lama-lama menunggunya itu. Karena ya antara yang memandikan dengan motong ini mestinya memang kalau ada berbeda. Orang yang sehabis memandikan biasanya kan basah kuyup. Nanti misalnya basah kuyup kemudian ganti baju, kemudian motongi, ini agak makan waktu yang relatif lama. Maka nyun sewu, karena kita sudah belajar teori bersama-sama, tolong paling tidak disiapkan ada tim yang memandikan, karena yang memandikan tidak semua orang ya jarang-jarang lah mandikan. Tapi kalau mau kafani, motong kafan, insya Allah semuanya orang siap. Ya, jadi tolong ya nanti disiapkan 2 tim lah. Apalagi nanti ada tim yang di makam ini yang paling berat di makam ini. Rata-rata kalau di makam itu rata-rata kita biasanya membayar tukang gali itu ya, gali. Tetapi sekali lagi jangan semuanya diserahkan pada tukang gali, karena tukang gali tidak ngerti syariatnya, rata-rata nggak ngerti syariatnya. Jadi itu. Oleh karena itu rahimakumullah, nanti akan kita kaji bersama-sama sampai tuntas bagaimana nanti sampai pada penanganan penggalian makam kuburan. Baik. Jadi jamaah rahimakumullah, ini kasut diteko-teko yang kaku gini jadi itu. Biasakan kalau kita lebih-lebih ketika jenazah ini habis sakit atau sakit lama, usahakan ini diangkat lah. Diangkat, kan ini agak apa istilahnya itu? Ya agak itu. Kemudian perutnya usahakan dibelerat lah, apa namanya? Tujuannya apa? Tujuannya supaya isi perutnya paling tidak kita keluarkan kalau bisa. Sedapat mungkin kita keluarkan. Oke? Sebelum langkah yang kaitannya dengan masalah ta'abud ibadahnya itu. Ini tidak ada hubungannya dengan ibadah mencuci tadi. Ya? Berarti tidak ada pakai siraman berapa kali, terserah. Mau cuci bagaimana, terserah ya. Jadi yang penting kotoran-kotoran harus kita bersihkan dulu. Apa yang ada di kaki-kakinya dicuci dulu ya. Nggak usah pakai daun sirih ya. Saya pikir dengan sabun deterjen cukup ya dengan bersihkan kotoran-kotoran. Nanti daun sirih nanti itu bagian ritualnya, bagian ibadahnya. Ya jadi itu. Sabun pun itu tidak ada hubungannya dengan ritual ibadah. Yang ada tadi injilnya sebutkan itu daun sidr itu. Daun apa? Sidr itu terjemahnya apa? Bidara itu jadi itu. Sekali lagi ya, dibersihkan dulu lah noda-nodanya itu. Ya mungkin karena sakit lama ya di telinganya jadi itu. Kemudian di ini mungkin kukunya panjang bisa diketoki, dipotong jadi. Lalu jamaah rahimah setelah ini sudah selesai, tentu saja yang disiapkan kalau memang kita tidak menggunakan selang, ada kerannya,
maka kita siapkan dengan paling tidak dibutuhkan 1 bak besar air. Kemudian bak kecil yang dicampur dengan sebutkan tadi itu daun bidara. Dan ada lagi bak air yang nanti fungsinya digunakan untuk mengekum meneram istilahnya. Dimasuki dengan kapur barus. Itu hubungannya dengan kaitannya ta'abud, ibadah ritual itu. Dan sekali lagi, siapkan bak besar yang ada air bersih, tidak ada campuran apa-apa, kemudian ada sekedar untuk sabun mungkin barangkali dicampur dengan daun bidara, boleh itu ya, tapi ritualnya itu menggunakan daun bidara. Andai kata tidak ada sabun, tidak ada persoalan kok. Ya, daun bidara itu yang penting karena ini hubungannya dengan masalah ibadah itu. Kemudian kapur barus, kenapa kapur barus? Hubungannya dengan masalah ta'abud, ibadah itu, ta'abud itu. Siapkan itu. Jangan kalau sudah begini bagaimana jamaah rahimakumullah ya disiram tentu saja bagian kanan dulu ya. Siram. Dari gak enak Indonesianya dari apa ya? Mungkin dari sana yang enak nyiramnya itu ya. Ini kan ngiwong ini jadi itu. Ini siram ini mungkin dari atas boleh ya. Agak diangkat sini. Andai kata tidak ada bantalan seperti ini monggo jenengan ngalai di pondong atau bagaimana di pangku tidak apa-apa. Ya, kemudian ini nggak bisa digerak-gerakkan mati. Siram dulu sini ya. Usahakan kalau siraman usahakan bilangannya ganjil kasal. Tidak genap. Kalau 1 kali dirasa cukup monggo, kalau belum ya monggo dilanjutkan sampai 3 kali siraman. Dan jenazah harus ya diiring-iringkan Ya diiringkan gini supaya belakangnya ini harus disiram. Gak kering dengan air. Kemudian setelah kanan ya tentu saja kiri itu. Lalu bagaimana langkah berikutnya? Karena tadi disiapkan sabun, andai kata tidak ada sabun dan langsung disiram dengan daun bidara, tidak ada persoalan, silakan saja. Disiram daun bidara, barangkali siramannya sekali saja cukup, monggo silakan kanan dulu. Kemudian baru yang kiri, monggo silakan cukup. Baru nanti siraman yang terakhir jamaah rahimakumullah disiram dengan air yang bercampur dengan kapur barus. Mungkin siramannya sekali saja cukup, silakan. Yang kanan kemudian kiri. Catatan yang penting jamaah rahimakumullah ini penting sekali itu, ya. Kok geludang-geludungnya ini? Enggak. Bantalan ini enggak bantal ini. Bokongnya ya enggak pas bokong gitu. Jadi ya. Nah, gini. Jadi jamaah rahimakumullah yang penting ini ya. Yang penting jangan sampai alat vital ini, aurat yang vital ini jangan sampai dibuka, ditelanjangi bulat, jangan itu. Harus ada penutupnya itu, ditutupi itu. Entahlah dengan tutup apalah itu, pokoknya tutupi, jangan sampai dibuka itu. Kemudian jamaah rahimakumullah sekali lagi, catatan yang penting juga, laki-laki, jenazahnya laki-laki, yang memandikan adalah timnya laki-laki. Kecuali barangkali di sana mungkin istrinya yang ikut. Kalau istrinya ikut cawe-cawe, nah ini harus hati-hati bagaimana, jangan sampai nanti tim laki-laki nanti ini campur dengan ibunya istrinya tadi, jangan sampai ini. Bagaimana caranya harus dihindari ini. Ya jadi, andai kata kalau misalnya istrinya ikut, ya monggo dipersilakan karena itu memang ada hadisnya itu. Begitupun sebaliknya, andai kata ini perempuan yang meninggal ini, maka ketika suaminya ikut memandikan, ibu-ibu buatan usaha ngelarang karena memang ada tuntutannya, harus hati-hati, harus jaga auratnya nih. Terutama tim ibu-ibu yang perempuan tadi. Paham ya tadi? Paham ya? Baik. Kalau sudah begini jamaah rahimakumullah, karena ini butuh dikeringkan airnya, tentu di sini istilahnya apa? Pakai kain apa ya? Anduk lah, anduk. Anduk kemudian setelah diandui, ya ditutup kembali. Biasanya kita menggunakan, ini urf adab kita, menggunakan kain jarik, sewek. Tapi usahakan dengan catatan, jangan sampai menggunakan sewek yang warna motif batiknya itu ada gambar-gambar hewan hidup, jangan itu. Cari yang bersih, yang paling enak ya batik yang gambar-gambar yang ya daun-daunan, bunga-bungaan jadi. Boleh itu silakan. Lantas setelah itu jamaah rahimakumullah, sebelum disiapkan nanti menjadikan supaya gak lama-lama, makanya tadi kan kalau 2 tim kan enak. Ini begitu selesai langsung disiapkan apa? Kain kafan itu.
Monggo, ini kita siapkan kain kafan. Sudah selesai, kita anggap selesai. Masalah mandikan, kalau ada yang mau tanya silakan. Silakan tanya. Nggih, monggo. Nggih, usahakan ganjil. Kalau membersihkan tadi, nyun sewu, siraman tadi ini ritual, Pak. Kalau membersihkan tadi noda-noda, pakai sabun, kemudian mungkin ya, pakai apa lah, mungkin kemudian menggunakan apa namanya ini, kuku, ini bukan ada ritualnya, ini hanya sekedar kebersihan saja, kebersihan. Yang ritual tadi itu ada siraman-siraman tadi. Jangan urut-urutan tadi ngoten niku. Nggih. Ya, sekali lagi siram air biasa ya. Kalau misalnya dibutuhkan sabun, tidak ada hubungannya dengan ritual, monggo silakan. Tapi nyun sewu kok lebih efektif sabun tadi itu dicampur dengan daun bidara. Daun bidara ritual, Pak, ibadah ini. Usahakan daun bidara ini. Kalau panjenengan misalnya sulit-sulit cari daun bidara, wong sekarang itu banyak di sudah di modern apa namanya? Dibentuk sabun ini sudah banyak itu sabun. Sabun daun bidara sudah diproduksi sekarang itu. Bisa itu langsung praktis. Ada sabun sekaligus ada campuran daun bidara. Monggo. Lebih enak, langsung berarti, monggo itu. Jadi begitu, nggih. Sabun, Bapak. Jadi yang siraman tadi yang ritual, Pak, siraman. Nggih. Kalau otomatis kalau disabun ya dibilasi itu, dipilasi kembali dengan air yang bersih itu. Supaya ya, sabun tadi itu busanya bersih. Nggih, jadi itu. Sekali lagi karena ini bentuk siraman tadi otomatis siram tetap menggunakan bilangan yang ganjil, kasal gitu. Lanjut bagaimana yang terakhir? Yang terakhir sekali lagi, kita jangan melupakan siraman yang terakhir dalam tuntunan tarjih cukup jelas. Disiram dengan apa namanya? Air dengan campur baru-barus. Sabun? Jelas? Monggo silakan. Kok barengan? Sini dulu monggo silakan dengan. Dan apa? Daun dadap. Kami kok belum pernah dengar, rata-rata orang Jawa bukan daun dadap, daun kelor yang banyak itu. Anehnya begitu. Daun bidara tidak disediakan, tidak disiapkan, tidak diutamakan, tapi daun kelor seakan-akan menjadi tuntunan. Ada apa di balik itu? Keyakinan, ada keyakinan. Insya Allah begitu itu memang ada keyakinan, ada unsur kliniknya. Sebentar, saya teruskan, lanjutkan. Di adab orang Jawa, orang-orang itu biasanya kan, kalau badannya kepingin kuat, pakai susuk, biasanya susuk kuat itu. Kalau kepingin wedok, pandangannya perempuan, pandangannya pakai susu apa, kecantikan jadi itu. Nah, adat Jawa untuk menghilangkan, itu kan mistik, Bapak. Sihir itu. Ada yang pakai inten macam-macam itu sihir. Makanya di adat keyakinan orang-orang pedukunan, supaya rontok tadi, maka otomatis dibersihkan dengan apa? Kelor. Begitu. Kita tidak usah pakai begitu. Insya Allah nyun sewu. Karena kalau merujuk pada kitab Tibun Nabawi, Ibnu Qayyim, ada 2 kitab, Dakwah Dakwah, kemudian 1 Tibun Nabawi. Di sana ada caranya orang-orang yang kena sihir macam-macam itu, termasuk media yang digunakan oleh Ibnu Qayyim ketika itu menggunakan daun bidara. Saya pikir bisa menggunakan daun bidara. Tidak usah diganti dengan apa? Daun kelor atau daun dadap gitu. Kalau daun dadap baru dengar ini saya daun dadap. Yang dengar yang banyak itu daun? Oh, di Jogja pakai daun dadap ya. Baru dengar saya. Kalau di sini rata-rata pakai daun kelor. Sabun Pak jelas gitu. Nggak usah kita pakai gitu. Yang ada tuntunannya kita lakukan. Yaitu daun bidara, daun doro lah daun doro. Kalau tidak ada daun doro, sabun. Nah, sabun tadi yang sekarang sudah jelas. Ada yang pakai wangi dicampur kasturi. Misik itu dengan daun bidara, ada yang tidak ada parfum wanginya, murni itu daun bidara juga ada, yang sudah dibentuk, dikemas menjadi sabun wonten itu. Sabun, monggo dilanjut. Nggih. Tidak semuanya itu ada unsur apa namanya mistiknya. Nggih. Jadi kami memang juga pernah pakai sebelum sekarang ini daun bidara itu meluas. Nggih. Kalau kira-kira 10 tahun yang lalu kan belum meluas seperti sekarang. Nggih. Di tempat cetaknya itu bisa menghilangkan arus. Makanya kalau zaman orang-orang tua dulu itu kalau orang dari memandikan mayat masuk ke kamar mandi terus kayak cuci semuanya itu, ya ternyata arus apa namanya arus dari barangkali ada penyakitnya segala macam. Itu kalau dikasih daun kelor tadi, cetaknya itu di tempat-tempat itu
Nggih. bisa menghilangkan arus. Bukan ada mistiknya. Saya pikir ada keyakinan mistik di Jawa itu. Memang ada unsur begitu juga ada, tapi yang kuat adalah kental dengan keyakinan mistik. Ya, jadi itu. Sekali lagi, karena di buku-buku primbon pendukunan, rontoknya susuk tadi itu bisa rontok dengan apa? Daun apa? Kelor. Ya, gitu. Lalu bagaimana dengan fungsi daun bidara selain ada unsur ibadah tadi itu? Insya Allah itu lebih daripada itu. Daun bidara itu. Lebih daripada itu, insya Allah. Itu. Gitu. Jadi lebih ketat, maksud lebih apa? Lebih pekat lagi, lebih bersih lagi. Ya. Ini jadi itu. Noda-noda akan insya Allah bersih, bahkan baunya akan. Kalau yang terakhir tadi disiram dengan apa namanya? Kabur barus, bersih beres insya Allah. Arus-arus insya Allah akan hilang semuanya. Insya Allah begitu. Gitu. Tadi kalau nggak salah ada yang mana? Oh gimana dengan? Mau silakan. Gih. Kami pernah melihat sendiri bahwa pada saat azan sulit untuk segera meninggal. Karena dia mungkin pakai susu tadi ya. Mistiknya kan di situ. Itu bukan itu mandi tapi dicampurkan ya. Ya itu memang buku-buku primbon pendukuhan nggak tahu itu ya. Setelah itu memang saya juga Setelah itu meninggal. Ya mungkin juga bisa jadi begitu. Tapi kalau kita Islam ada tuntunannya bagaimana membolehkan sihir kan ada itu. Bacakan aja ayat-ayat mantra istilahnya, ayat ruqyah itu. Insya Allah sudah dengan nazaknya insya Allah lebih mudah itu. Ya termasuk bentuk siksa dari Allah itu. Ya. Jadi pakai sihir tadi. Sihir dosanya besar itu. Termasuk 7 dosa besar kata Rasulullah yang merusak itu. Yang menghancurkan orang-orang itu. Salah satu 7 sihir tadi itu sihir. Ya jadi. Bagaimana? Ruqyah, bacakan Al-Fatihah kan ayat ruqyah itu. Ya. Kemudian ayat kursi itu, bacakan itu. Kemudian muawidat, itu ayat ruqyah itu. Insya Allah dengan itu bablas semuanya tadi. Ya. Karena kita sudah ada tuntunan, nggak usah pakai begitu. Ya. Memang rumus di kependudukan ya tadi Pak. Rontoknya dengan apa? Daun kelor. Mistik, sihir tadi. Kalau dituruti terus begitu ya memang. Karena kaitannya dengan rumus-rumus yang ada tuntunan dalam buku perdukunan. Apa tambahin misalnya, ya pakai ini gitu. Otomatis rumus begitu memang dari setan semuanya Pak, atau dari jin itu. Ya, itu. Nah, kita punya tuntunan. Insya Allah dengan doa-doa ruqyah kita, ayat ruqyah insya Allah kan begitu mudah lah itu. Yang penting bacakan dulu talqin. Talqin tadi itu kalimat mengakhiri bacanya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang terakhir, yang pertama. Yang terakhir, yang paling akhir itu. Oke? Sampun? Masih ada lagi? Dalam memandikan jenazah. Bagaimana dengan tadi disampaikan bahwa toraksnya harus ditutup tarji. Terus kita yang mandikan apakah kita juga bagaimana? Kita bersihkan juga semua toraksnya itu. Ya otomatis Pak, karena itu termasuk jasad itu kan ada farjinya juga utuh jadi selagi utuh kita tetap harus bersihkan Pak. Ya dibersihkan. Ya jamaah penting sekali, apalagi zaman sekarang penyakit menular itu nggak kelihatan. Panjenengan jangan sembrono. Ya istilahnya menggunakan protokol kesehatan paling tidak pakai masker itu, kemudian pakai sarung tangan. Syukur-syukur di sini ada sepatu yang apa namanya ini, sepatu yang itu otomatis sepatu ya itu. Syukur-syukur penjenengan pakai apa, baju pelindung apa, ya itu medis itu monggo itu. Silakan begitu. Karena walaupun belum ada rame-ramenya COVID, saya melihat tim perawat jenazah di Arab Saudi luar biasa itu. Saya lihat dari segi protokol kesehatan luar biasa itu. Pakai semuanya begitu, APD semuanya itu. Padahal dulu belum ada rame-rame apa namanya COVID itu. Sudah menggunakan ini namanya Pak Hari saya. Mungkin pernah dengan saya melihat dengan mengajak ini, mau kita lihat. Jadi begitu. Jadi timnya luar biasa, tekatan sekali. Ya, seperti protokol kesehatan betul jadi. Nggih, begitu nggih. Sekali lagi jangan sembrono. Nggih. Tangane buka-bukaan. Penyakit sekarang banyak menular jadi. Berhati-hati jangan. Enggak pakai apa namanya masker lah ini. Berhati-hati jangan. Ojo sembrono.
Dan ini ikhtiar kita. Sembrono tidak boleh. Ya. Begitu dulu. Barangkali yang sebelah sini ada yang mau tanya tadi? Monggo silakan. Cukup. Baik, kita berlanjut pada pemotongan kain kafan. Kita anggap selesai, mandikan nggih, selesai nggih. Baik. Kademen iki rek, tutupon rek. Jadi jangan ditelanjangi begini, ya ditutup lah jadi ibaratkan tertutup. Loh sudah dipotong begini. Ini golekane cili, arek cili. Ya gini cukup kali ini, tapi kalau orangnya besar enggak cukup ini potongannya. Baik, berapa potong ini? 3. Sudah dipotongi ya. Ini namanya 3 potong. Tapi kalau misalnya panjenengan nyun sewu, kalau ini enggak cukup bagaimana? Jenengan otomatis motong ya double atau disambung, ya disambung. Disambung ya dikalai bagaimana ya dijahit. Supaya apa? Supaya cukup. Kalau nggak cukup kan ini nggak cukup nyusewi. Ini kalau ini kecil cukup, cukup. Tapi kalau orangnya besar otomatis nggak cukup. Apalagi ini lebar kainnya berapa ini? Kira-kira tidak ada sound meter itu. Nah ini kurang. Maka jangan pemahaman 3 lapis nyusewu. 3 lapis itu otomatis nyusewu. Perhatikan ini. Ini coba diangkat dulu. Selesai, dipinggirkan. Bonekanya pinggirkan. Merotol. Ya. Diangkat, diinggirkan supaya baik, panjenengan biasanya menggunakan ikatan tali kain kafan apa mboten? Kain kafan diikat dengan tali disiapkan di sini. Monggo jenengan guntingi, monggo jenengan guntingi. Monggo. Sekali lagi, ikatan ini tidak ada hubungannya dengan ritual, tidak ada ibadah itu. Ya. Kain kafan ini ibadah, ritual ini. Andai kata nyunsel bahasa ekstrimnya itu. Bisa distaplesi atau diisolasi, tidak apa-apa itu. Kain kafannya itu. Tapi ini menjadi ramai di masyarakat. Jadi, oh jenazah kok di staples. Ramai itu. Fungsinya kain ini, talinya kan untuk mengikat ini supaya nggak lepas saja itu. Karena di sini sudah menggunakan ikatan. Monggo terserah. Katanya orang senang ganjil, tidak apa-apa ganjil silakan. Iki rafia gitu tuh kayak tidak apa-apa itu ya. Boleh. Boleh. 3 kurang biasanya itu ya. 5 nih. Nanti atas, bawah, kemudian tengah 3 jadi. Sudah tahu rek. 5 itu ya. Ini kan ibaratkan yang meninggal jenazahnya laki-laki dulu, nanti perempuan beda. 5. Nah, berarti ini kan bukan tuntunan, bisa 5, bisa 3, bisa 7 kan tidak tuntunan nih. Kalau tuntun ini 3 lapis. Nah, ini. Lapis pertama. Sekali lagi kalau ini kurang disambung, ya sambung, jahit disambung. Monggo dibantu sini, monggo silakan, jenengan bisa nangani langsung sini, monggo langsung praktek sini. Lapis kedua. Ini mana yang situ lapisan ini? Ini lapis yang ketiga. Biasanya panjenengan pakai apa? Apa biasanya itu? Bukan. Apa namanya ini apa? Apa? Cawat apa? Cawat apa enggak? Cawat tidak ada tuntunan Bapak itu. Jadi tidak ada cawat. Kalau pakai cawat itu adalah termasuk uruf adat. Apa fungsinya barangkali nyun sewu punya sesuatu lah, monggo silakan beda itu. Kalau orangnya normal enggak pakai cawat enggak ada masalah itu. Panjenengan biasa pakai kapas betul. Untuk apa kapas? Nah itu tidak ada tuntunan. Kalau gunakan kapas ini fungsinya diantaranya barangkali jenazah tadi itu mungkin mengeluarkan cairan-cairan. Nah ini monggo pakai kapas. Sekali lagi kapas tadi digunakan fungsinya untuk menutup barangkali ada cairan-cairan itu. Tapi kalau menutup hidung, telinga, apalagi ini tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunan semuanya. Jadi kapas tidak dituntunkan, insya Allah begitu. Ya jadi.
Sabun monggo diangkat. Diangkat. Nah, ini. Pertama monggo ya, yang kanan dulu tentu ya. Kita senang yang kanan dulu, yang bagus yang kanan. Sebetulnya ya rahmatullah, ngeten niki mboten enten tunan, sedekah mboten enten tunan. Andai kata kalau ini bisa diblujurkan nih nggih mboten napa. Karena darah tuntunan disedekam darah tuntunan. Panjenengan cari dalil mboten enten niku. Ini termasuk urf adat ini. Sedekam ini. Kayak sok dikenceng norek wis pasti ini. Ya pinter sih ini kayak sedekap terus ya sedekap. Jadi gitu nggih. Ada lagi misalnya orang sampai berupaya nih diikat karena nggak iso sedekap itu. Itu termasuk. Kalau kaku ya biarkan saja. Kalau misalnya lurus kaku ya sudah nggak usah disedekapan sampai diikat-ikat nggak usah jadi. Oh iya kalau hidup nanti itu. Kalau ndaplang hidup ya. Biasanya orang model kan normal itu ya lurus itu ya. Baik. Lalu berikutnya yang ini. Kurang loh. Ternyata ini kurang juga ini. Padahal ini anak kecil ini. Jelas kurang ya ini. Kurang. Sama kelihatannya kok. Sama. Ya sudah. Sehingga nggak bisa enak ini. Ya kurang namanya kurang. Ini nggak dikat dulu Ustaz. Enggak, nanti terakhir aja dikat. Ini lagi lipatan yang kedua. Kurang podo kok. Sama saja ini lebarnya. Loh, podo. Nyambung, otomatis nyambung. Padahal ini anak kecil itu. Lama, oh gede piye iku. Ya, kurang ya, kurang. Monggo. Ngikat monggo diikat bareng-bareng karena orangnya terlalu banyak mau silakan. Enggak ada mana dulu enggak ada tuntutannya silakan. Ya ngeten mengikat. Kalau kaki nyun sewu. Panjenengan kula tuturi. Lho kok kurang sini? Berarti tadi kurang sini kan? Oh, taruh sini, taruh. Ya. Dian lagi. Ya. Ya sudahlah. Ini nah, sudah sabun. Ya. Ngeten nggih diikat. Ini umumnya di sini. Tapi kami melihat ketika ada jamaah haji yang wafat, kemudian saya ikuti mulai awal penanganannya sampai terakhir, sampai ke makam itu ya. Kalau di sana praktis, ini diikat tapi ikatannya kayak ikatan permen itu loh. Gini balang, nah ini. Wah enak praktis jadi itu. Nah, boleh. Tapi di sini tidak umum. Aja kok gue gitu, cerita nanti orang-orang cerita. Sini kan biasanya yang umum, yang nggak umum kadang-kadang menjadi anu. Gitu. Iya rasa-rasa. Nah mau gak diikat sini, gak podo rek. Nah, diikat. Diikat lagi. Sudah. Yang kepalanya juga yang atas ini? Iya, otomatis. Lu kok pedot ya? Iya. Nanti terserah nanti sini boleh sini. Sini aja yang sini. Ini kaki atas kepala. Gulunnya aja gulun diketek nanti itu. Yang atas ini. Ditarik lagi yang atas. Nah, itu. Direk. Kali ini kan. Oh. Kurang sini, kurang satu. Monggo. Yes. Sudah siapkan 5. Ya sudahlah. Nah gini. Tadi belum ada kapur barus. Boleh kapur barus ya, dikepuyur-kepuyurkan nggak boleh nih, jauh. Kapur barus boleh kepuyurnya itu, ya. Insya Allah di sini kapur barus, memang dalam hatinya ada, tapi dalam tunun tarjah tidak ada di sini kasih. Tapi dalam dalilnya ada itu, digunakan kapur barus ini kain kafannya itu. Monggo silakan, tapi jangan terlalu banyak-banyak kata Rasulullah. Kepuyuran ini saya dilepas aja, sebelum dibungkus dikasih kapur barus tadinya. Iya. Boleh badannya, boleh di kainnya ini boleh itu. Jangan terlalu banyak-banyak. Secukupnya saja. Sabun, jelasnya tadi sabun. Dan apa? Enggak ini kurang kan kapannya. Kurang ini. Sebentar. Kurang ini kainnya.
bukan gitu, Ustaz. Bentar, urut gantian. Kurang. Cuman karena nyusunnya itu nggak pas, akhirnya berdek gitu. Apanya Biasanya berdek? Kalau ini Ustaz, mungkin mohon maaf kalau nanti keliru. Nggih. Ya. Biasanya kalau maunya katakanlah segini ya. Nggih. Jadi yang paling bawah itu jangan sampai digelar di bentangan sampai sini, tapi sepertiga. Oh, itu namanya nyiasati itu. Enggak Nah, begitu. ya. Enggak Terus begitu. jangan Itu ke sini, itu ya. berarti bukan 3 lapis, itu 1 lapis Mas Ian itu. Itu namanya 1 lapis. Nah, kalau modelnya gitu terus kurang Disambung. Enggak disambung tadi. Nah, kalau begitu tadi betul. Jadi gini, nah, kalau gitu tetap enggak usah disambung, tapi dengan cara tadi berarti saya katakan harus butuh berapa potong berarti? Ini 3, 6 potong. 6 potong. Kalau orangnya besar otomatis itu. Nah tadi kalau ditarik gini tadi melebar itu bukan 3 lapis. Menjadi satu lapis. Paham nggak tadi? Jadi monggo silakan. Nggih. Langsung semuanya tadi. Langsung seperti ini tadi. Kalau butuh tali silakan tali tadi itu urutannya tali yang pertama tadi ya. Kalau ikatan. Ya, monggo silakan. Kalau lagi perlu dicatat kalau kurang usahakan disambung. Kalau enggak ada yang menyambung usahakan di sini berarti agak boros menggunakan kain kafan. Butuh tadi potongannya menjadi tambah lagi. Ini 3 berarti 2 kali lagi berarti tambah lagi 3 lagi potongan. Baru Bapak ngoten niku. Itu disambung berarti nyambung diginikan ya ngeten. Itu bukan 1, 2 lapis ini, 1 lapis ini Mas Ian ini. 1 lapis. Paham? Oke. Monggo tadi ada yang mau tanya silakan. Siana? Sampun? Jelas. Paham nggih? Monggo silakan. Kita aku gawe kan langsung ini mesti ada begini saja. Nah, kalau misalnya ini kan dibuat apa itu yang Gimana? kan, jadi akhirnya kan jadi 4 lapis maksudnya. Enggak, tetap ya lapisnya 3 ini, lapis ini 3. Agak besar gitu ya. Iya, pokoknya ini harus sampai menutup ini lang, ini bukan menutup ini kurang. Jadi tutup gitu. Iya, harus nutup. Betul harus nutup ini. Itu turah ini. Turahnya tidak apa-apa, itu turahnya lebihnya mungkin. Dulu ini kayaknya pas gak Jun. Lebihnya mungkin 10 cm, enggak ada masalah, tapi ini lapis pertama itu. Lapis pertama dulu. Lapis kedua juga mungkin lebih, harus lebih, enggak lebih gimana nanti melokor itu. Lagi ini mudah itu ya. Orang ini mudah. Kadang Nggih. orang di lapisan lipat-lipat hingga itu. Jadi Bagaimana maksudnya? kan pertama begini terus kedua begini kan susunannya. Enggak, tetap ada gitu aja enak, gini aja praktis itu. Jadi mudah jenengan rambutnya itu. Mudah langsung. Makanya itu praktis enak. Enggak usah ditutup bawah atas itu menjadikan apa susah nanti gulang-guling nanti jenengan itu. Nggih. Pakai celana. Celana tadi apakah namanya cawet tadi cawet? Mboten enten tuntunan Bapak. Darah tuntunan. Boleh pakai, boleh. Kenapa? Boleh tadi saya katakan uruf adat. Apa fungsinya? Mungkin barangkali ada sesuatu yang pakai cawet, monggo silakan. Karena tidak ada tuntunannya cawet, tidak ada. Termasuk kapas tidak ada tuntunannya Bapak. Kapas digunakan tadi mungkin barangkali ada hal-hal cairan-cairan yang masih keluar terus. Butuh kapas. Mungkin butuh apa lagi lah monggo perban barangkali itu supaya nanti cairannya itu enggak keluar. Ngoten nggih. Sampun paham? Masih ada lagi? Monggo silakan. Kalau kayak gambarnya tadi kurang, terus apa harus lagi di toko atau memang harus disediakan? Nggih otomatis Bapak, karena ini termasuk kewajiban juga, fardu kifayah juga. Ya, otomatis biasa ini mungkin ditanggung oleh apa namanya? Kerukunannya atau sinomanya monggo atau keluarganya itu. Karena mungkin sudah dibentuk, mungkin ada semacam ada kas, ya itu dari itu diambilkan dari situ ya. Nggih, gimana? Makanya disiapkan lebih awal, enggak apa-apa, di masih ada persiapan di sini. Mungkin yang meninggal dunia itu kan enggak tahu jam, Pak. Malam-malam toko-toko enggak ada, masa enggak dirawat? Silakan dirawat, enggak apa-apa itu. Silakan cepat. Iya, dibelikan lebih itu. Lebih murah barangkali beli yang satu mungkin apa? Gelondongan itu, mungkin 1 piece lah aja. Lebih murah, silakan itu. Ngaten Bapak nggih? Jadi sekali lagi karena ini kurang, maka caranya tadi 2 caranya. Bisa langsung dijahit, disambung, agak ngirit ini,
Atau kalau nggak disambung tadi disiasati nih, disiasati. Ini bisa tadi diselingkan gini, nyusewu. Karena 2 potong, ini. Ini jangan diangkat 2 lapis ini, masih 1 lapis ini sekali lagi. 1 lapis, barangkali mungkin karena orang besar tidak ada yang ngalahi jahit, monggo silakan. Kalau dijahit enak, mungkin lebih apa? Lebih sedikit kafannya habisnya itu. Begitu dulu. Monggo silakan. Saya duduk ya, monggo silakan. Jadi kainnya itu harus poli atau kulit yang lain asal warnanya putih. Ya usahakan warna putih, tapi kalau biayanya ada ya rotok larang titik tadi. Rasulullah itu kain kafannya disiapkan agak mahal harganya itu. Bukan kain gini-gini, tapi usahakan tidak terbuat dari bahan-bahan yang tidak dari kain. Ini kapas, jelas kapas murni itu. Memang ada larangan itu. Jangan kain-kain yang terbuat misalnya dari apa namanya? Wool itu boleh. Ah itu tidak boleh itu. Yang kain kapas, maksudnya terdiri dari kapas. Yang paling bagus, usahakan paling bagus. Karena bahasanya kafanila dengan kafan yang bagus, ya, bagus. Bagus termasuk juga harganya bagus. Ini harga seperti ini insya Allah tidak bagus ini. Murah. Ya usahakan yang bagus. Yang sekali seumur hidup aja kok tidak cari bagus. Ada biaya. Sing mati gak protes ini. Tapi yang hidup ini diperintahkan usahakan yang bagus, kain kafan yang bersih. Amun. Ada lagi, mau silakan. Misalnya untuk kainnya itu kan di satu saja. Nggih. Akhirnya itu dan saya tapi itu di status itu saya apakah ada jadi kayaknya kurang nih. Nggih. Ada yang lain. Nah, kalau misalnya akhirnya itu di status itu Bagaimana maksudnya? Di staples monggo, tapi jenengan ini jadi rasa-rasan nih. Tapi kalau di staples tidak ada masalah, monggo silakan saja boleh. Makanya saya ini tali tidak ada tuntunan. Barangkali jenengan lebih praktis nyun saya yo dipakai apa namanya? Staples atau dipakai apa namanya? Di isolasi, monggo silakan, tapi jadi rasa-rasan jenengan nanti itu. Jadi monggo silakan, monggo tidak ada tuntunan. Ngerti nggih? Jadi monggo silakan, mana yang enak. Asalkan masyarakatnya, uruf adat masyarakat, tidak masalah, monggo silakan. Ini kan masalah adat masyarakat. Sambun. Ada lagi silakan. Belum bisa. Nah untuk perempuan, ya ini perempuan khusus, ibu-ibu penting, terusnya bapak-bapak nanti diberitahu ibu-ibu. Jamu rahimakumullah, dari mana yang tolong diikat udaranya. Untuk ibu-ibu ada yang berbeda sedikit. Ya. Di samping kain kafan, di sana juga kain kafan di sini diselubungi dengan baju kurung. Baju kurung nggak usah dijahit, cukup dengan praktis. Itu sama sih, nah ngeten iki baju kurung ini. Selobokan gini baju kurung, masukkan. Baju kurung dulu, ibu-ibu. Ngeten iki baju kurung. Urip gawe baju kurung ini ya gak gelem rek. Ini baju kurung sudah, baju kurung ini baju kurung. Ada lagi siapkan bahasa maksudnya nih apa namanya itu istilahnya itu ya. Monggo ini sarung lah istilahnya itu, kembul basah itu. Maksudnya yang bawah itu. Mana ini? Tidak ada lagi. Oh, itu masa itu. Terlalu besar itu. Oh, itu untuk kudungnya. Kudungnya kok cepat gitu ya. Lah kok diperoli gimana itu kok? Protol itu. Ya ini sudah dari sana. Iya. Diketok-ketok gitu. Oh, itu untuk mungkin ikatan udah ya. Bahasan yang mungkin yang dimaksud Ustaz saya tadi dulu ya. Oh, nggih silakan. Oh, nggih. Maaf. Kita tunggu ada dulu nggih. Oh, sudah Isya ya? Enggak terasa ya. Sudah, monggo silakan ada dulu. Baik, kita dengarkan nggih, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, lanjut sebentar ya. Jadi ini baju kurung ibu-ibu, bapak-bapak ya gini, ibu baju kurung, kemudian bawan ya apa namanya itu? Inggi bawan, Pak. Semuanya putih Pak, usahakan putih. Boleh silakan. Ya seperti anu lah, ya seperti jarik gitu loh. Nah, ngeten. Ada lagi sudah ini, mana ini kudungnya disiapkan, jilbab lah kudung. Kudungnya merol kabeh ngono. Pada intinya dikasih kudung, dikudungi. Ya apa kayak kudungi ini? Ibu-ibu yang paham cara kudungnya itu. Si ibu lah yang paham ya, jadi kudungi. Ibu-ibu dikudungi ya, kudungi itu. Kudungi, dijilbabi lah jilbabi. Ya apa lah kayak gini. Kok ya sudahlah, ya contoh lah ini. Nah, ini kudung. Ya gak api rek kudung ini. Ibu-ibu yang tahu cara pakai kudungnya bagus. Jadi gitu Ibu ya. Kemudian baru di sini lipatan ini kan 3 tadi. Bukan 3 tadi, 2 ini. Jadi butuh 2 tadi. Bukan 3 ya nih. Iya, dikurangi 1 berarti. Ya, ini kemudian 1 lagi. 2 ya ini. Yang 3 sudah tidak usah. Oke? Cukup Bu ya, jadi tadi tidak usah 3. Cukup 2 lapis. Dari kurung sama jahit masuk 1 ngoten. Nggih, jadi itu. Kudung ya tadi kudung ya. Kudungnya ya apa gini? Gak iso rek ya. Yes, kudungnya gitu ya. Jadi. Sampun paham ya tadi? Bedanya ngoten Ibu nggih, dikasih baju kurung, ini namanya baju kurung ya. Kemudian kudung, kemudian bawan tadi. Baru kemudian dibalut dengan
kain kafan. Mau dikasih minyak wangi, monggo silakan, boleh perempuan, boleh laki-laki. Karena perintahnya begitu. Tidak ada bedanya, jenazah perempuan boleh usahakan kalau ada minyak wangi yang terbagus. Ini kok ambune minyaknya bagus ini, bagus. Baunya bagus ini. Ada minyak bau bagus. Kasturi tadi baunya. Minyak wanginya kok baunya enak tadi. Oh, monggo silakan pakai, silakan. Semproti monggo silakan. Sabun Pak, sudah jelas. Monggo, monggo kalau ada tanya silakan. Jun. Langsung di ya 3 lapis tadi itu. Kalau ibu-ibu yang meninggal jenazah perempuan yang kain kafannya ini hanya 2 lapis saja. Kemudian yang pertama tadi itu seperti urutan tadi. Pakai baju kurung, pakai kudung dan pakai bawah itu. Itu bedanya. Kasih tadi kaur barus monggo silakan sama saja, enggak apa-apa. Boleh semuanya itu. Baik laki-laki perempuan juga begitu. Apalagi? Sebelum diberi kapan Nggih. barus, Nggih. kapan. Nggih, monggo silakan wangi-wangian. Boleh saja itu. Nggih. Ya, otomatis kalau wangi-wangian boleh nanti setelah dikafani boleh atau di tengah-tengah kafan tadi monggo dikepuyuri minyak wangi juga boleh, enggak apa-apa. Sekali lagi catatannya jangan banyak-banyak perintah Rasulullah, jangan terlalu banyak kain barus. Berarti ya secukupnya saja. Dikepuyuri monggo silakan, ya. Tadi itu. Biasanya digerus monggo silakan digerus, enggak apa-apa itu. Dibalutkan di kain-kainnya tadi monggo silakan. Oh, dicampur-campur maksudnya jadi boleh itu. Padahal bacaan dikepuyuri dengan kain barus enggak apa-apa ngoten niku. Insyaallah ngoten. Nggih. Sabun jelas? Yo, silakan. Untuk menegaskan kembali Nggih. bahwa kain ini yang disebut 3 lapis atau 3 helai. 3 lapis Bapak. 3 lapis. 3 lapis. Bukan tadi yang maksudnya bahasa 3 lapis. Ya tadi contohnya 3 lapis tadi 3 lapis kain tadi maksudnya begitu. Bukan 3 helai, Pak. Kalau 3 helai itu apa 3 helai? Bahasanya 3 lapis itu. Nggih. Ini kan kurang. Nggih. Tapi ketika untuk jahit memang tidak dijahit. Lah kurangnya ini apa? Ditambah dengan 3 lapis. Oh ya harusnya ditambah. Bukan jangan dibiarkan, harus ditambah. Harus ditambah kurangnya tadi itu. Diusahakan ditambah. Tambahnya itu bukan dijahit tapi ditambah. Nah, itu begitu. Contohnya gini ya, contohnya ini. Ambil contoh ini. Contoh ini, kayaknya karena tidak cukup, tidak ada yang menjahit. Nah ini. Ini kita bikin ini aja. Ya. Sing dengan maksud ngeten iki. Disilangkan gini, ya ini. Lah, sehingga menjadi lebar kainnya. Ini jangan dianggap 2 lapis, 1 lapis ini. 1 lapis ini. 1 lapis. Kenapa? Karena nggak cukup. Paham ya tadi? Berarti karena 2 lapis butuh lagi, lapis yang kedua butuh lagi, lapis yang ketiga karena laki-laki. Ngoten. Oh, kalau 6 helai monggo, maksudnya begitu. 6 potong monggo silakan begitu, boleh itu. Atau mungkin enggak butuh 6 potong. Nah, dijahit kalau dijahit bisa dipotong Bapak itu. Irit boleh, enggak apa-apa. Misalnya ini kan tadi kan di Nggih. Nggih. penting saat ini. Nggih. Kita kan tidak lagi. Waktu panjenengan begini nih. Nggih. Ini kan dia kan tidak sampai begini saat ini. Nggih. Bisa tiba-tiba ini terus diberikan kain yang di luar begini. Boleh enggak apa-apa, boleh. Boleh enggak apa-apa. Jadi langsung enggak usah jahit. Boleh enggak apa-apa, nyambung boleh enggak apa-apa ya. 3 di sini kurangnya ini. Iya dikurangi ditambah lagi monggo silakan. Boleh. Karena tambahan tadi itu nyambung dari yang kurang. Fungsinya kan gitu nambah tadi. Nambah kenapa nambah? Karena kurang. Ngoten niku. Sambut paham? Masih ada lagi? Monggo kalau masih belum paham monggo silakan. Tutupkan saja. Banyak tadi ditutupkan untuk untuk Sabun? Selesai? Oke, ini yang paling akhir monggo silakan. Itu bukan namanya 3 lapis, Pak. Itu buli terus. Itu namanya, itu bukan 3 lapis, Pak. Muter-muter gitu nanti. Jangan, itu enggak ada Nah, ini enggak ada aturannya. Monggo terserah. Kalau banyak-banyak nanti enggak praktis. Paling tidak yang praktis itu ya mungkin 2 atau 3 orang lah, 3 orang. Enak, praktis. 3 orang cukup mandikan nanti. Ada timnya tuh. Nah, ketika mandikan, usahakan ada yang guntingi, nyiapkan kain kafan. Tujuannya apa? Sehabis mandikan, langsung, tidak ada jeda waktu, langsung sudah kain kafan sudah siapkan. Nah, siapkan tempatnya tadi. Praktis, nggak nunggu-nunggu lama itu.
Lama-lama nanti sakno kademen nanti. Itu Pak nggih jadi. Ya otomatis Pak, diukur dulu Pak, diukur dengan panjangnya orangnya yang meninggal dunia. Ngaten nggih jadi. Apa? Kalau ngelingkar dari depan sini orangnya mengkurep Pak. Makanya biasanya kan diterlentangkan gini, melumah gitu. Otomatis kain kafannya diletakkan di bawah Bapak. Ngaten nggih jadi. Gitu yang dimaksud, apa yang dimaksudnya? Oh, nggih monggo silakan. Tapi kain kafan ini kan sudah permanen ukuran lebarnya itu. Kalau nggak lebar 90, berapalah itu ya. Monggo silakan saja. Enggak nggih. Nggih. Nanti tak kalau sudah nanti proses nanti break masih belum Mas. Bagaimana nanti kita mengantarkan ini biasanya ya nanti insya Allah jadi nanti tetap kita nanti ini masih berlanjut Pak karena belum nanti bagaimana mengusung ini masih problem-problem masyarakat, polemik masyarakat kadang-kadang menjadi debat itu, debat kusir itu, tidak debat dalil tapi debat kusir itu. Ya opo ngangkat ya begitu menjadi nanti caranya nanti kita keranda bagaimana kerandanya nanti kita keterangkan insya Allah nanti sampai ke proses pemakaman gitu Pak insya Allah gitu ya. Begitu dulu insya Allah masih ada kelanjutannya. Demikian jamaah rahimakallah untuk kajian malam ini mudah-mudahan ini bisa sedikit menambah ilmu dan pencerahan bagi kita dan apabila ada kekurangan kekhilafan dalam kami menyampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.